Teman-teman semua, kemarin ada beberapa DM yang masuk dan kemudian ada komentar di YouTube ya, yang intinya kepengen minta saya sharing tentang bagaimana cara ngedit pakai Lightroom. Jadi ngedit pakai handphone, karena kan kemarin saya barusan memotret makanan di cafe saya 100% menggunakan iPhone X, iPhone X ya. Baik pemotretannya pakai iPhone, kemudian editingnya juga pakai Lightroom yang ada di handphone. Jadi teman-teman ikutin terus video ini, habis ini saya akan share bagaimana teknik saya memotret foto yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Stay tune guys. So, selamat malam teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini di luar hujan deras, kemudian saya mencoba sharing lagi buat teman-teman semua yang kepengen berkarya dengan menggunakan smartphone. Intinya saya bilang dulu bahwa saya saat ini menggunakan iPhone X. Saya sebelumnya menggunakan Samsung A10s, jadi saya murtad dari Android, saya pindah agama iOS. Nah, ini handphone saya yang dulu. Nah, ini iPhone Samsung A10s. Jadi mungkin teman-teman yang pernah ngikutin channel saya dari awal cukup familiar dengan handphone ini. Sudah pensiun sekarang buat dipakai main Stumble guys sama anak saya. Oke, jadi saya perlu sharingin dulu di depan teman-teman bahwa saya menggunakan Lightroom mobile karena saya terbiasa menggunakan Lightroom di desktop ya. Jadi di handphone pun pakai Lightroom mobile. Sebenarnya ada Snapseed, ada software editing lain, terserah aja teman-teman, senyamannya teman-teman, karena bekerja itu gears itu senyamannya kita, bukan ngikut-ikut orang lain dan lain sebagainya, tapi senyamannya kita. Intinya adalah bagaimana kita membuat sebuah foto yang awalnya biasa saja, kemudian kita bikin menjadi luar biasa. Nah, untuk foto-foto makanan kayak begini sih saya banyak sharing di ebook saya namanya Foodgasm Photography. Jadi ini tuh saya itu membuat sebuah ebook yang sharingin saya memotret makanan ketika waktu pandemi. Ini banyak makanan waktu pandemi. Jadi ada tumis kacang panjang, ada pecel, ada apa tuh namanya tumis usus gitu ya, susi-susian dari sawi itu saya bikin, saya foto karena pada waktu pandemi kita nggak bisa kemana-mana, saya berkarya dari rumah, saya bikin e-booknya namanya Foodgasm. In other part, fotonya saya jual di Shutterstock, laku sih, alhamdulillahnya gitu. Jadi abis ini saya akan masuk ke handphone saya, nanti saya akan screen recorder, teman-teman akan ngelihat bagaimana cara saya ngedit dengan menggunakan Lightroom. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman. Nih kita buka dulu Lightroom mobile-nya. Ini gratis, teman-teman bisa download untuk Android atau iOS. Nah, ini adalah foto-foto saya kemarin. Ada beberapa menu yang saya foto ya. Nah, kita akan latihan menggunakan foto croissant strawberry jam ini. Saya nanti akan tunjukin. Ini mau saya reset dulu, jadi bentuk aslinya seperti ini fotonya. Nah, intinya saya hanya akan menampilkan gelap terang dengan lebih sempurna. Lalu foto-foto kayak, maksud saya tuh warna-warnanya tuh kayak merah, hijau, kuning. Itu kan ada lemon, segala macam itu saya adjust ya. Ini sekarang saya udah mulai, jadi tadi ada exposure, kemudian shadow. Nah, ini lagi blacknya lagi saya adjust. Kemudian saya masuk ke temperature ya, jadi warnanya saya kuningin, ini saya kasih magenta biar dia lebih romantic ya. Kemudian saya masuk ke saturation, tadi ada vibrance. Nah, ini sekarang yang tadi saya bilang ini saya ngedit warnanya itu per warna, ada merah, ini saya tunjukin tuh perbedaan warna merahnya. Kemudian ada warna oranye ya, oranye ini buat adjust warna croissant ya. Lalu ada lagi hijau nih, hijau ini buat daun yang ada di stroberinya, ini saya adjust dulu. Nah, itu kalau teman-teman lihat warna putih-putih itu sebenarnya bukan gula halus, tapi saya menggunakan tepung terigu ya. Jadi untuk artificial lah, jadi biar kira-kira tuh kayak lebih manis, lebih kesan punya secara semiotika tuh kesan warnanya ada putih-putihnya lah, ada tepungnya atau gula halus semacam itu.
Udah sih, rata-rata itu aja. Kemudian saya tinggal adjust saturasi, biasanya saya naik-naikin lagi biar warnanya lebih cerah ya. Ini teman-teman bisa lihat nih before afternya nih, kelihatan banget nih. Jadi yang tadi ya warnanya garing gitu ya, ini sekarang warnanya menjadi lebih kinclong, lebih menarik lah untuk dilihat, karena pada dasarnya kan di sini saya jualan makanan ya. Maka dari itu saya kepengen warnanya sempurna. Oke, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Jadi Lightroom itu karena sangat praktis, maka tadi kan saya udah contohin ya bahwa yang diedit itu hanya exposure, kontras, bukan hanya sih, cuma artinya tuh ini tuh pada prinsipnya hanya gelap dan terang. Jadi exposure, kontras, highlight, shadow, black dan lain sebagainya itu adalah instrumen yang intinya hanya akan memperjuangkan gelap dan terang. Habis itu saya masuk ke parameter kedua, itu namanya ini tentang pewarnaan. Jadi ada tint, ada temperature. Jadi kalau tadi teman-teman lihat itu kan ada warna coklat dari croissant. Nah, itu tuh harus kita keluarin lagi warnanya, karena iPhone itu menurut saya karakter warnanya beda dengan Android yang tiba-tiba langsung sempurna. iPhone itu warnanya mentah. Cuman karena mentah itu saya suka dengan seperti warna Canon. Canon itu warnanya hambar. Cuman dengan hambar begitu saya bisa adjust seenak jidat saya. Nah dari situ ada namanya saturasi, itu harus dinaikkan biar warnanya muncul semua. Lalu yang menarik di Lightroom ini kita bisa memilih warna berdasarkan separasi warna ya. Jadi kalau di croissant sandwich tadi itu kan ada warna coklatnya, kemudian ada warna merah jelas dari strawberry, dari jamnya, kemudian ada warna hijau dari daun stroberinya. Itu semua saya adjust satu-satu. Jadi menguatkan warnanya itu satu demi satu. Nah itu ketika saya melakukan sebuah editing tuh caranya kurang lebih seperti itu. Nah ini saya belum masukin dia ke Shutterstock. Jadi ini saya lagi berpikir tentang bagaimana membuat sebuah foto makanan seperti yang saya pernah sharing di ebook Food Gasm ini. Ini goals pertama adalah untuk keperluan cafe saya. Jadi saya akan membuat foto ini sebagus mungkin, sketchy mungkin. Mungkin besok kalau pada waktu ngeprint juga ngeprintnya pakai kertas glossy, jadi karakter warnanya bisa keluar semua. Dengan begitu tujuannya adalah sales. Nah saya belum tes nih, ini di Shutterstock diterima atau enggak saya belum tes. Cuman ya seandainya nih sejelek-jeleknya ditolak, ya sudah nggak apa-apa. Berarti mungkin dari foto ini rezeki saya adalah di 10 Coffee, bukan di Shutterstock. Nah cuman ketika Shutterstock menolak, saya masih punya senjata kedua, namanya Pond 5. Nah itu biasanya ketika nanti ditolak, saya masukin Pond 5. Cuman mudah-mudahan nih, bismillah, mudah-mudahan fotonya bisa di 10 Coffee-nya laku, di Shutterstock-nya juga laku. Mudah-mudahan begitu. Ini tes pertama saya memotret menggunakan iPhone X, dari pemotretan sampai ke editing. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Nah, sebegitu sederhananya saya mengedit foto makanan di cafe saya, itu saya kerjakan sendiri. Kemudian teman-teman yang kepengen download ebook Food Gasm Fotografi bisa cek link di bawah. Yang ebook Shutterstock juga sudah saya sediakan di bawah. Kemudian mari kita berkarya. Jadi berkarya itu berkarya aja, nggak usah punya banyak alasan. Teman-teman misalnya kepengen iPhone kayak punya saya tapi belum punya duit, ya sudah pakai Android apa yang ada. Kemudian, nah ini quote dari saya nih, lebih baik berkarya karena mengeluh tentang keadaan itu nggak akan bisa bikin kita kaya. Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, menginspirasi teman-teman semua untuk berkarya dari rumah, kemudian menciptakan passive income untuk diri teman-teman sendiri, untuk suami, istri, anak, dan lain sebagainya. So stay tune, saya Bima Aditya, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.